شهادة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصول وصوله وفور فوره شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب إنشاء العلامة جلال الدين محمد بن أحمد محلي وللعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن عبد الكريم السويتي ولجميع مشايخنا لتكون في مقعد سداقي لتكون في مقولته لتبته dan guru-guru kita yang telah mengambil manfaat ilmu dan mereka Allah Ta'ala yahmina bihmiyatihim wa yumiduna bimadadihim yanfa'na birukatihim anwarihim asrarihim wa ulum fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Fatihah untuk seluruh jamaah yang hadir pada majlis malam hari ini atau yang mendengarkan dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahiran wa batinan. Kesulitan-kesulitannya Allah berikan kemudahan, hutang-hutangnya Allah mudahkan bisa melunasinya dengan jalan yang Allah. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan anak-anaknya, biaya pendidikannya semoga Allah tanggung semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak kita dimanapun berada Allah jaga mereka, dijauhkan dari maksiyah, selalu taat Islamnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan semoga apa yang kita kaji dalam tafsir Al-Jalalain ini kelak menjadi saksi bahawa kita termasuk orang-orang yang beramal saleh dan ilmu-ilmu ini bermanfaat kepada kita fi dunia wal akhirah. Dan ketika dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini ya ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa qala Allah wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa wadana bisrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ay li haula la tufsiduna. Ini sudah ya? Ini sudah. Ala. Nah, ini adalah ada kaitannya dengan ayat yang 11 ketika dikatakan idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka. Ada yang mengatakan ulama bahwa yang berkata ini ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi qila ini diambil dari qala, dijadikan majhul menjadi qila. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dikatakan, mereka mengatakan janganlah kalian merusak di muka bumi ini. Apa yang mereka rusak? Mereka merusak dengan bil kufri, dengan kekufuran, dengan ta'wik anil iman, dan menghalang-halangi tentang iman dari iman orang yang ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka halang-halangi. Ini rusaknya luar biasa. Berbeda dengan rusaknya hanya sekedar membuang sampah sembarangan. Ini mungkin hanya sekedar lingkungan saja secara sosial. Tapi kalau rusaknya menghalangi iman, rusaknya dengan kekufuran, ini luar biasa dampaknya, luar biasa untuk keturunan. Rusaknya untuk seluruh umat, khususnya di lingkungan tersebut.
Bukan hanya rusak secara zahir, tapi zahir dan batin semuanya rusak. Karena tidak beriman kepada Allah berarti tidak mengamalkan apa-apa yang baik di dalam aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Ketika mereka dikatakan la tufsidu fil ardh, janganlah kalian berbuat keburukan di mana? Di muka bumi. Apa yang mereka katakan? Mereka jawab, qalu innama nahnu muslihun. Tidak, kami bukanlah orang yang membuat kerusakan, tapi sebenarnya kami orang yang mengadakan perbaikan, orang yang berbuat baik, kata beliau. Kata mereka. Kemudian qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, raddan alaihim, raddan sebagai bantahan, raddan sebagai bantahan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, raddan alaihim, raddan sebagai bantahan. Raddan ini menolak. Artinya Allah tidak terima atas jawaban munafiqin yang mengatakan innama nahnu muslihun. Allah tidak terima. Kemudian inilah ayat yang Allah kemudian bantahkan kepada mereka. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah. Apa ya? Kalau bahasa Jawa iling-iling. Eleng-eleng atau iling? Iling. Eling. Iling. Ingatlah. Ala. Ala ini adalah tambih, memiliki faedah peringatan. Makanya luar biasa, Pak. Di dalam tafsir ini begitu pentingnya Allah merespon terhadap orang munafik. Allah memberikan lafaz ala. Ini memakna tambih, peringatan. Hati-hati ya. Nah ini. Ingat ya. Ini sebagai ancaman. Bukan hanya sebagai peringatan tapi juga mengancam. Selain itu diperkuat lagi, innahum bahwasanya atau sesungguhnya munafiqin. Humul. Nah, ini ada dhamir fasal. Humul ya munafiqin. Ini diperkuat semua. Ada Allah, ada innahum, ada hum. Padahal cukup kan? Innahum itu cukup, bahwa saja mereka itu sudah cukup. Masih diletakkan lagi hum, mereka. Siapa mereka? Munafikun. Ini saking betapa luar biasanya Allah ingin menjelaskan tentang munafik ini. Al-mufsiduna, yaitu yang membuat kerusakan. Al-mufsiduna, yaitu orang yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. Dan akan tetapi mereka munafikun tidak sadar. Walakin akan tetapi la yash'urun, tidak sadar siapa munafikun. Bidzalika, dengan itu semua, annahum humul mufsidun, bahwasanya mereka itu orang yang membuat kerusakan. Ini luar biasa Allah ini menanggapi orang-orang munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Nah, ini dikatakan lagi. Wa idza qila, dan ketika dikatakan. Wa idza qila, dan ketika dikatakan. Lahum, bagi mereka munafik. Ai lihaula'i, yaitu bagi mereka munafik. Apa yang dikatakan? Aminu, berimanlah kalian.
Aminu, berimanlah kalian. Kama amanan nasu, sebagaimana amana beriman an-nasu, siapa manusia. Berimanlah kalian sebagaimana manusia itu beriman. Siapa yang dianggap yang di sini sebagai percontohan di dalam keimanan yang harus ditiru oleh orang-orang munafik? Siapa? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di dalam kitab Ibnu Katsir, aminu kama amalan nas, an-nas itu seperti keimanan nas billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sebagaimana imannya manusia kepada Allah dan kepada malaikat, kepada kitab-kitab, wa rusuli, kitab-kitabnya, wa rusulihi wal ba's ba'dal maut wal jannah wan nar wa ila dzalika. Jadi imannya orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah mati, tidak hanya cukup kita beriman kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, semua apa yang dibawa Allah dan Rasulnya, kita harus yakini, kita harus imani. Mimma akhbarul mu'minina bihi wa an wa ati Allah wa rasulah fi imtisali wa awamiri wa tarki zawajir. Jadi dengan iman kepada Allah itu otomatis melaksanakan segala apa yang diberitakan Allah dan menjauhi segala kemunafikan, fujur dan sebagainya, kemaksiatan dan sebagainya. Iman kepada Rasulullah, tapi tidak hanya sekedar mengatakan iman, mereka laksanakan semua apa yang Allah perintahkan, apa Rasulullah bawa. Mereka lah adalah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, kemudian mereka menjawab munafikun. Qalu, mereka menjawab, siapa munafikun? Karena kita ngaji sambil ngopi, katanya para wali, kopi kita minum, ngikutin daunnya Ustaz Stopo. HP-nya diseruput. Ya. Tapi jangan ada yang ngerokok dulu. Kasihan Ustaznya. Qalu, menjawab mereka, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman? Anu'min, apakah kami akan beriman? Hamzahnya ini adalah hamzah istifham ingkar. Jadi istifhamnya adalah ingkar di sini. Artinya tidak membutuhkan jawab, bermakna nafi nanti. Anu'min, apakah kami akan beriman? Kama amanas sufaha ay duhalu, orang yang bodoh. Apakah kami akan beriman sebagaimana kama amanas sufaha, sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh. Sudah enggak beriman, malah merendahkan manusia. Kita enggak boleh merendahkan manusia. Ini seharusnya ketika mereka dinasihati, seharusnya mereka ambil, mereka resapi, mereka kesalahan-kesalahannya mereka rubah. Makanya Pak, kalau nasihat datang dari siapapun, dengan nasihat itu ternyata Anda pikirkan bisa mendekatkan panjenengan dengan Allah, menjauhi dari panjenengan dari darurah, dari kemaksiatan, dari mara bahaya, maka ikuti walaupun itu datang dari siapapun. Jangan sampai kebenaran itu hanya lewat sia-sia. Karena jangan-jangan panjenengan itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawah. Mata, hati, pendengaran, kemudian Allah tutup semua itu. Maka kalau itu datang kepada panjenengan dari siapapun, yang penting pikirkan kira-kira nasihat itu bisa mendekatkan panjenengan dengan Allah atau tidak. Tapi kalau nasihat itu bisa menjerumuskan, main slot, main apa, jelas-jelas itu Pak. Jangan ikutin itu. Saya punya nasihat nih, kalau kamu ingin menang slot, caranya begini. Mainnya jam sekian, itu biasanya gol. Itu jelas Pak.
jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang menasihati panjenengan bagaimana panjenengan agar dekat dengan masjid, makmur dengan masjid, ikut kajian masjid, berjemaah dengan masjid dan sebagainya. Artinya panjenengan tidak ada embel-embel yang menyebabkan panjenengan jauh dengan Allah, ikutin. Tapi setelah ikutin, jaga hati. Kontrol hati bagaimana agar semua yang meningkat dari panjenengan itu tidak timbul riya, tidak timbul kesombongan. Karena biasanya orang yang bertambahnya ilmu, bertambahnya takwa, bertambahnya itu akan ada gelitikan hati itu. Saya sekarang sudah lebih hebat dari dia. Saya sudah sekarang lebih takwa daripada dia. Ini akan menjatuhkan satu sisi daripada panjenengan semua secara batiniah. Kemudian seperti ini orang munafik. Qalu anu'minu kama amanas sufaha al-juhal. Yang dimaksud adalah orang-orang yang bodoh sufaha ini. Aila naf'alu ka fi'lihim. Sebenarnya tanpa sadar ketika istifham ingkar mereka menjawab dengan pertanyaan pula. Apa? Saya harus ke masjid. Nah, ini kan beda. Seakan-akan kita ngapain ke masjid, kan begitu, Pak. Tidak, saya tidak akan ke masjid, kan begitu. Padahal apa? Saya harus ngasih uang kepada dia yang telah menyakiti saya. Ini kan sebenarnya tidak perlu kita jawab, Pak. Sebenarnya dia sudah tidak mau ngasih. Tidak, saya tidak mau ngasih sama dia karena dia pernah berbuat zalim kepada saya. Dia pernah ngasih. Nah, seperti itu. La naf'uka fi'lihim. Saya tidak ingin melakukan sebagaimana kafi'lihim, sebagaimana pekerjaan mereka sufaha atau juhal. Kemudian dibantah lagi nih. Allah Subhanahu wa taala ternyata luar biasa Allah membantah setiap kalimat-kalimat yang diucapkan mereka. Qala ta'ala raddan alaihim. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman raddan sebagai bantahan alaihim atas mereka munafik. Nah, sekali lagi di sini Allah tidak hanya sekedar menunjukkan humus sufaha, tidak. Di sini Allah memberikan huruf tanbih, ala, inna, taukid, hum, wasal, dhamir wasal, dhamir fasal, dhamir menyambung. Ala, ingatlah. Innahum bahwasanya munafiqin. Innahum bahwasanya munafiqin. Hum adapun munafik. Hum adapun apa hum munafik. Ini tidak ada kedudukannya karena ini menjadi fasal. Ya, kalau ini dijadikan kedudukan, ini bisa menjadi khobar dan mubtada. Yaitu adapun. Itu. Tapi di dalam taswikul taswikul khalq kalau nggak salah itu ini adalah dhamir fasal, tidak perlu dijadikan khobar dan mubtada. Karena innahum, hum ini bisa menjadi khobarnya dari inna, kemudian jadi mubtada lagi. Kalau jadi fasal, ya monggo tinggal lanjutkan saja. Hum ya munafiqun, as-sufaha'u yaitu orang yang bodoh. As-sufaha orang bodoh. Walakin la ya'lamun, walakin dan akan tetapi la ya'lamuna tidak mengetahui siapa orang munafik. Dzalika terhadap innahum humus syufaha, terhadap itu bahwa mereka itu termasuk orang yang bodoh. Kata Allah, firman-Nya Allah, ingatlah bahwasanya itu mereka sebenarnya orang-orang yang bodoh, orang yang sufaha. Akan tetapi mereka itu tidak mengetahui bahwasanya sebenarnya mereka itu adalah orang yang bodoh. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Nah ini. وَإِذَا لَقُوا dan ketika mereka berjumpa. Siapa mereka itu? Orang munafik.
asluhu, adapun asalnya laku ini lakiyu, yaitu adalah lafaz lakiyu. Jadi laku ini asalnya lakiyu, Pak. Ikut syaribah, ikut fa'ilah. Bertemu dengan wawu jamak. Lakiyu. Lakiya lakiya, lakiyu. Fa'ila fa'ila, fa'ilu. Khudifat ad-dhammatu, khudifat dibuang, ad-dhammatu apa dhamma? Khudifat dibuang. Khudifat dibuang. Ad-dhammatu apa dhamma? Az-dhammatu apa dhamma? Kenapa dibuang? Lil istiqali, karena berat membacanya. Ya bagi kita nggak berat, Pak. Tinggal lakiyu saja nggak berat ya. Tapi bagi orang Arab ya berat. Dan dikatakan kenapa asbabun nuzul daripada ayat ini, wa idza laqul ladina, ini sebab nuzulnya adalah Abu Bakar itu mendatangi, Abu Bakar, Umar, Ali datang kepada yang namanya Abdullah bin Salul, semoga Allah melaknatinya. Datang kepadanya, nanya kepada Abu Bakar itu, datang nanya, apakah engkau dan sahabat-sahabatmu dan teman-temanmu ikut dalam keadaan Islam, masuk Islam dan sebagainya. Apa yang mereka katakan? Ya, kami berislam. Mereka katakan marhaban, dengan dia kayak itu. Ustadz Sutopo marhaban, Ustadz Wahid marhaban. Nah, dengan sukacita, dengan penuh gembira. Malah mereka mengatakan dengan apa bangganya, menyanjungnya dengan bahasa-bahasa yang memang dinisbatkan kepada Abu Bakar, seperti As-Siddiq ya, seperti Umar dan sebagainya. Ketika datang Abu Bakar, marhaban, apa namanya, bisyai wasyiddiq wasyadiq dan sebagainya. Datang Umar, Al-Faruq, ya, seperti itu. Padi, Al-Alim, seperti itu. Al-Alim, Al-Lama, ya, seperti itu. Jika mereka datang dengan makna-makna seperti itu, datang lagi kepada Ali, wahai Ali, anaknya pamannya Nabi, ya, datang kepada mereka. Mereka sambut. Abdullah bin Salul ini sambut dengan bermuka ceria, bahagia mereka itu. Ya bagaimana? Ya nggak kelihatan. Ustadz Sutopo luar biasa. Datang Ustadz Sutopo. Ya di KM masjid yang nggak jadi 2 periode. Nah, sumpamanya. Padahal kita umatnya, jamaahnya pengen 2 periode. Sayang sekali. Kalau nggak 2 periode, jangan-jangan Allah ingin menitipkan 1 periode lagi. Udah ada kontrak irodat. Insya Allah, kalau kontrak irodatnya jadi 2 kali. Mau malam bisa berhasil. Siapa yang ini doa-doa daripada jemaahnya? Ya Allah, lembutkan hati keluarganya agar mereka tetap, suaminya tetap di dalam dakwah melalui memakmurkan masjid dan sebagainya. Amin. Sumaliyau, kemudian ya membuang dhamma, kemudian membuang ya. Kenapa dibuang ya-nya ini? Liltiqo iha sakinatan. Liltiqo iha, karena bertemunya ya sakinatan dengan sukun ma'al wawi besertai wawu al-wawi beserta wawu. Jadi asalnya lakiyu, Pak. Semua kemudian dibuang dhammahnya. Ya, dhammahnya dibuang. Asalnya lakiyu kan, yu dibuang. Kemudian ya-nya dibuang. Kenapa yu-nya dibuang? Dhammahnya dibuang karena kemudian ya-nya dibuang pula karena bertemu dengan sukun. Memang wawu itu selalu diserap, Pak. Wawu itu selalu diserap, dibuang-buang.
Lakiu. Sebenarnya kalau di iklal ini prosesnya beruntut. Alladzina amanu wa idza laqul ladzina amanu wa idza laqul, dan ketika berjumpa siapa munafik, alladzina dengan orang, alladzina dengan orang, amanu yang beriman siapa, alladzina amanu yang beriman siapa, alladzina qalu berkata siapa munafik. Nah, ini ketika bertemu dengan orang yang beriman, munafik ini berkata amanna, kula niku iman karo panjenengan, foto-foto aja Jawa, bahasa Jawa ini. Loh, ini ada mic-nya ini ya. Nah, biar pakai lah. Aminu. Amanna kami telah beriman. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Sama seperti tadi. Wahai Bakar, kami beriman. As-Siddiq, ya, Al-Faruq, wahai anak dari paman Nabi, ya ini. Wa idza khalau, dan ketika khalau, Allah ini aslinya menyendiri. Wa idza khalau, dan ketika kembali. Wa idza khalau, dan ketika kembali. Minhum dari siapa munafik, minhum daripada alladzina. Siapa alladzina? Orang yang beriman. Alladzina ini alladzina amanu. Qalu, berkata siapa orang munafik, amanna, kami beriman. Wa idza khalau, dan ketika kami, ada penyadap apa ini? Kok bisa mati? Enggak ada ini ya. Katakan. Wa idza khalau, dan ketika kembali siapa munafiqin, minhum daripada alladzina. Ketika kembali, ketika menyendiri, tidak ada lagi orang-orang yang mukmin. Ai waraja'u, dan ketika kembali siapa munafik, ila syayatinihim. Alhamdulillah, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Munafik, siapa yang dianggap setan-setan ini? Ru'usaihim, pemimpin mereka, para munafik. Abu Jahal. Oh enggak, ini Yahudi. Dalam kitab tafsir ini adalah orang-orang Yahudi. Karena di dalam orang Mekah itu tidak ada orang munafik, Pak. Ketika di Mekah itu tidak ada orang munafik. Ya karena memang kekuatan Islam penuh, kekuatan Islam tidak ada di sana, di Mekah itu. Jadi memang betul-betul ditindas Islam pada saat itu. Ya kalau nggak suka, emang nggak suka sama Islam. Sampai Nabi Muhammad saja mau dibunuh. Tidak ada orang munafik di sana. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, membangun kekuatan di Madinah, mereka punya kekuatan. Nah, yang asalnya Abdullah bin Salul ini kan ingin dijadikan raja, khalifah pada masa itu. Jadi raja sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, ini adalah kandidat terkuat, Abdullah bin Salul ini. Ternyata setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai, bagaimana dia menyebarkan Islam yang sangat masif sekali, akhirnya orang-orang menunjuk, umat Islam menunjuk bahwa Nabi Muhammad ini menjadi pemimpin pada saat itu, pemimpin negara satu sisi, dan juga menjadi pemimpin Rasul pada sisi yang lain. Panas Pak hati, karena sampai dikatakan itu Abdullah bin Salul, sampai mahkotanya itu sudah dibuat Pak dalam tafsir itu, sampai sudah dibuat siap jadi kandidat. Wah, ini bukan hanya sekedar RT Pak, raja ini. Raja. Nah, orang-orang Yahudi kalau dulu di dalam, makanya kalau di amanu biasanya itu kan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, nanti kan di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhan nas.
Jadi orang-orang munafik ini, Pak, orang-orang munafik ini adanya di Madinah ketika mereka tidak bisa melawan Islam, kemudian dia berpura-pura menjadi Islam. Kenapa? Karena takut, Pak. Takut diperangi, ya. Tapi kalau di Mekah ya enggak. Mereka sudah punya kekuatan, orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu punya kekuatan. Jadi jangankan mau munafik, ngapain munafik mereka? Ketika tidak suka, dibunuh saja orang-orang itu. Seperti Bilal bin Rabah, ya. Sampai ceritanya itu sampai batu ya, disiksa, intimidasi dan sebagainya. Nah, ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan iman. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita jangan bermuka seperti orang munafik di hadapan orang, apalagi yang kita sayangi, mengatakan mengelung-elung tapi dari belakang menusuk. Ini tidak baik sekali. Kita sebagai muslim baik-baik di depan, belakang. Kalau nggak baik, nasihatin saja, sampaikan. Kalau tidak berani sampaikan, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak baik di belakang. Ila sayatinihim ru'usaihim qalu berkata siapa munafik, ketika kembali dengan pemimpin-pemimpin mereka kepada pemimpin-pemimpin mereka, qalu mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami ma'akum beserta kalian. Yang dimaksud beserta kalian fid dini, di dalam agama. Kami ini sama dengan Pak. Sama-sama kami ini masih nyembah kepada berhala-berhala itu. Kami masih yakin. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini hanyalah mengolok-olok. Orang-orang yang berolok-olok. Mengolok-olok. Siapa munafik? Nahnu mustahzi'un. Kami ini, kata orang munafik, hanyalah mengolok-olok. Dengan cara apa? Bihim dengan alladzina. Bihim dengan alladzina, bihim dengan ad-din. Bihim dengan ad-din. Ini bihim ini dengan alladzina saja. Bihim dengan ya alladzina, biidharil iman dengan alladzina. Siapa alladzina ini? Orang yang sesungguhnya kami ini mengolok-olok bihim terhadap ya alladzina, biidharil imani, dengan menambahkan iman. Jadi kami itu tidak beriman dengan mereka. Sesungguhnya kami ini hanyalah mengolok-olok mereka. Mengolok-olok mereka dengan menambahkan keimanan kita terhadap Islam. Kemudian Allah menjawab di dalam ayat yang lain, ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu adapun Allah yastahzi'u bihim. Yastahzi'u mengolok-olok siapa Allah. Artinya Allah ini membalas kepada mereka olok-olokan terhadap orang siapa? Orang-orang munafik. Allah adapun Allah yastahzi'u mengolok-olok siapa Allah bihim terhadap yang munafikin, ayyujazihim, yujazihim membalas siapa Allah hum terhadap munafik bistizaihim, dengan olok-olokan mereka munafik, bistizaihim dengan sebab olok-olokan munafikin. Allah tidak hanya mengolok-olok mereka, Pak. Allah tidak hanya mengolok-olok mereka, tidak hanya membalas dengan olokan-olokan mereka, tapi wayamudduhum dan membiarkan mereka. Wayamudduhum dan Allah membiarkan hum terhadap munafik. Yumhiluhum, yaitu memberi tempo, memberi waktu.
Siapa Allah hum terhadap yang munafik. Di dalam apa mereka diberikan tempo, diberikan waktu oleh Allah, dibiarkan oleh Allah fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka munafik. Artinya Allah ini sudah tahu bahwa mereka itu munafik, bahwa mereka itu sesat, tapi oleh Allah dibiarkan cukup lama kesesatan itu. Makanya Pak, Allah itu kadang memberikan nikmat yang luar biasa, diangkat yang disebut dengan istidraj itu Pak. Cuma karena nanti itu ditunggu tanggal mainnya itu siksa dari Allah. Naik, tahu-tahu jatuh. Dia diabarkan kesesatan orang munafik, kemudian ambil oleh Allah kenikmatan jatuh mereka. Karena beda, orang yang langsung diperingati belum menikmati jenengan ini Pak. Belum merasakan kaya, hanya merasakan sedikit saja, langsung diambil oleh Allah, nggak begitu terasa Pak. Tapi kalau jenengan sudah punya Fortuner, sudah punya Alphard, sudah punya ini itu, tahu-tahu di jenjang paling atas Allah ambil semuanya ini, malas nggak Pak? Sengsara kayak jenengan Pak. Beda yang memang nggak ngerasakan apa-apa di awal itu Pak. Nah ini Allah biarkan kesesatan di dalam diri mereka lama sekali. Bitajawuzihim dengan melampaui siapa munafik, bitajawuzihim dengan melampaui munafik al-haddah terhadap batas. Bahasa kerennya mereka ini melampaui batas, bitajawuzihimul haddah. Fil kufri, di dalam kekufuran. Jadi mereka itu melampaui batas di dalam kekufurannya. Sehingga oleh Allah mereka itu dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Ya'mahun terus menerus ya'mahun terombang-ambing. Ya'mahun terombang-ambing siapa munafik? Ayataraddaduna, yakni yataraddaduna terombang-ambing siapa munafik. Ini jim apa ha ini ya? Tajayyuran apa tahayyuran ini? Tahayyuran dengan keadaan bingung. Tahayyuran dengan keadaan bingung. Jadi mereka sudah diombang-ambing dalam keadaan bingung, kebingungan. Ini mana? Ini akan ada nanti ini. Diibaratkan ya, ulaikal ladzina istaraw dhalalata bil huda, sampai di sini masaluhum kawalasil ladzi istawqada nara falamma dha'at ma hawlahu daballah, sampai diibaratkan dengan petir di tengah malam ya, itu seperti itu nanti. Diibaratkan bagaimana Allah membiarkan mereka dalam kesesatan, mereka terombang-ambing. Ya gimana Pak? Orang munafik ini kan akan merasa selalu was-was, takut ketahuan. Yang tadinya ay Abu Bakar As-Siddiq, ay Umar, di depan mereka, tapi di belakang mereka menusuk mereka semua dengan mengatakan saya ini sama menyembah berhala seperti kalian para pemimpin dan sebagainya. Halun, jadi kalimat ya'mahuna ini halun, yaitu menjadi hal keadaan, artinya mereka oleh Allah wa yamuddu fi tuyanihim, mereka oleh Allah dibiarkan dengan waktu yang lama di dalam kesesatan, ya'mahun sambil terombang-ambing. Di tafsirnya, di dalam terombang-ambingnya mereka ini dalam keadaan bingung. Mana nih arah yang benar nih saya nih. Cukup sekian ya. Seperti ustadznya lagi ngantuk. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.